Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa majid ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaatul Fudula, majlis zikir, majlis sholawat hayyun fil hayat yang berbahagia, wabil khusus guru kita, pembimbing kita, Al-Ustadz Abdul Muthalib. Mudah-mudahan beliau selalu Allah anugerahkan kesehatan dan keberkahan, jamaah juga semuanya. Dan pula wabil khusus saudara kita Sohibul Hajat, Sohibul Bait, Bapak Irwan sekeluarga. Mudah-mudahan beliau selalu Allah anugerahkan kebaikan, keberkahan, kesehatan. Dan juga khususon pada Bapak RT kita yang beliau selalu berada di tengah-tengah kita mensupport pengajian ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran oleh Allah dalam rangka membimbing dan membawa warga kepada maslahat dan kebaikan. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ini acara Hayun tiap malam Jumat adalah rotib, betul? Mengapa rotib? Tahu jamaah mengapa rotib? Kalau jawaban gampangnya ya emang begitu. Gampang. Gampang ya emang udah begitu. Dari sononya. Tapi kalau kita runtut, ini kita kan manusia nih. Manusia bukan kita. Manusia. Manusia itu makhluk kasar apa makhluk halus? Kasar kelihatan. Ya, kalau makhluk halus memedi berarti. Masa memedi ratiban? Kita kan berarti makhluk kasar. Manusia itu memiliki 3 kecenderungan di dalam hidup ini. 1, kecenderungan intelektual. 2, kecenderungan spiritual. 3, kecenderungan rasa sosial. Ini 3 nih. Dari dulu, dari Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kalau kita lihat misi Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Adam adalah dalam rangka, ini tafsir aja ini, lihat di Al-Baqarah ayat 30. Dulu kan sebelum Nabi Adam menempati planet bumi ini, telah hidup ribuan Adam sebelumnya. Makhluk sejenis manusia yang mereka tidak memiliki tata cara kehidupan yang sama seperti Adam alaihissalam dan anak cucunya. Indikatornya adalah, coba kita lihat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, kata Allah, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ini kan Allah memberikan penerangan kepada para malaikat. Allah memiliki konsep. Apa konsepnya? Konsepnya adalah menciptakan khalifah. Coba kita perhatikan ayat berikutnya. Bagaimana respon malaikat ketika itu?
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini respon malaikat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah, anehnya respon malaikat adalah, wahai Tuhan kami, apakah engkau akan menciptakan di atas planet bumi orang-orang yang suka merusak dan orang-orang yang akan menumpahkan darah? The question is, pertanyaannya adalah, saya ngomong the question is nyengir dia. Itu bahasa Jawa yang udah di Eropa gitu. Pertanyaannya adalah, dari mana malaikat tahu bahwa makhluk yang akan Allah ciptakan, misi Allah menjadikan makhluk baru ini sebagai khalifah, kok malaikat beraninya memvonis nanti bakal ngerusak, bakal menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu? Ya wong Allah baru apa? Membuat konsep. Allah baru mengabarkan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Itu malaikat langsung, ya Allah, ntar merusak lagi baik dah. Dari mana tahu? Ada ahli tafsir yang bilang, loh ternyata di atas planet bumi ini telah ada kehidupan bahkan sebelum Nabi Adam turun ke dunia. Ya, jadi kalau kita berandai-andai mah ini nggak pakai scientific nih. Apa scientific? Pengetahuan. Nggak pakai scientific ya, kira-kira kan dulu kan pernah ditemukan, kita belajar sejarah PRT ya. Kita SMP dulu. Pernah SMP nggak bapak-bapak nih? Langsung SMA apa? Kita kan waktu SMP kelas 1 dulu dikasih pelajaran sejarah. Ada yang namanya manusia purba, ada yang namanya archaikum, ada yang namanya paleozoikum, ada yang namanya Homo soliensis dan lain sebagainya. Contohnya diketemukan di Solo tulang yang berumur jutaan tahun. Kita kalau bilang umur tulang jutaan tahun, kita sekarang tahun 2020. Nabi Muhammad lahir pada tahun 571 Masehi. Nabi Isa, anggap aja lah, tahun miladiah itu, ya, tahun miladiah Masehi. Tahun Masehi dimulai dari Nabi Isa. Berarti dari Nabi Isa sampai dengan kita hidup saat ini sudah 2020 tahun. Nabi Isa ke Nabi Musa itu 1500 tahun kurang lebih. Berarti 2020 ditambah 1500 berapa? Cuma segitu udah banyak aja. Nilai matematikanya berapa Berte? 3.500-an. Lah kemudian para jamaah sekalian, itu zaman dari Nabi Musa. Nabi Musa ke atas itu mau bakal jauh, tapi ini kok ditemukan jenis tulang yang berumur jutaan tahun. Ini tulang siapa? Kalau tulang rusuk, bakso tulang rusuk tidak mungkin. Ini dipastikan tulang-tulang, bahkan mereka yang hidup sebelum Nabiullah Adam alaihissalam. Karakter makhluk yang hidup sebelum Adam adalah satu, sering demo. Demo ini sering buat keributan. Ini antara satu kelompok dengan kelompok yang lain nggak mau akur. Kalau sekalinya ketemu berdebu berantem, nggak mau akur. Pokoknya kelompok ini tinggal di satu tempat di pegunungan, kelompok lain tinggal lagi satu pegunungan, dan mereka tidak mau bersosialisasi, mereka tidak mau hidup bersosial. Akhirnya apa? Akhirnya kata malaikat,
ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan lagi makhluk-makhluk yang merusak bumi? Karena apa? Makhluk sebelum Nabi Adam ini ngerusak aja. Dan kalau diantara mereka misalnya bertemu di medan pertempuran, ada yang mati, ditinggalkan begitu saja. Jangankan musuh, teman sendiri ditinggalin. Bodoh amat, salah sendiri, lu mati. Akhirnya para jamaah sekalian, seringlah terjadi pembantaian, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada ujung-ujungnya bumi mengalami kekosongan pada saat itu. Nah, ketika bumi kosong, baru Allah bilang, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku malaikat akan nyiptain makhluk. Nah, ternyata makhluk yang diciptakan Allah ini diantaranya sampai sekarang adalah kita. Saya, Satolib, Pak Irwan, Pak RT, Pak Mail, dan semuanya. Inilah kita makhluk yang dibilang oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pertama kali Nabiullah Adam alaihissalam, Adam turun menurun memiliki keturunan sampai dengan Nabi Nuh alaihissalam, sampai dengan Rasulullah, sampai dengan kita, dan entah siapa ntar yang paling belakangan. Saya mau nanya sama para jamaah, mau belakangan apa mau duluan pulangnya? Gak berani jawab tadi. Sama, saya juga gak berani jawab. Gimana Allah aja dah. Yang penting kan yang namanya umur mah nggak tahu, saya belakangan, bapak duluan bisa. Yang udah begitu. Ini makhluk khalifah, nih kita nih khalifah. And then now we ask, what is the meaning of the khalifah? Apa sih khalifah itu? Khalifah itu kan diadopsi dari kata khalafa yakhlufu. Khalafa yakhlufu itu artinya adalah yang mengurus, yang mewakili, yang mengatur, yang mentertibkan. Berarti kita tinggal di planet bumi ini nggak jauh dari makna yang tadi itu. Mengatur, menertibkan. Kita tertibkan yang tidak tertib, kita atur yang belum teratur. Jangan kebalikannya, yang belum tertib diacak-acak, yang udah teratur diobrak-abrik. Ini bukan khalifah kalau begini. Berarti poipah. Ada nggak poipah di gang ini? Maaf Bu, kesalahan tokoh. Nah, kita ini saudara-saudara, kita makhluk yang memiliki 3 karakter kecenderungan. Yang pertama kecenderungan intelektual, yang kedua kecenderungan spiritual, dan yang ketiga adalah kecenderungan sosial. Pertama, kecenderungan intelektual. Dalam rangka bahwa manusia memiliki kecenderungan intelektual, selalu pengen tahu, maka Allah kasih akal. Allah bekali manusia tinggal di alam dunia ini dikasih akal. Maka enggak yang dikasih akal. Semuanya sama, dikasih akal. Karena apa? Karena manusia selalu pengen tahu apa pokoknya ataupun dasarnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Pertama kali Allah ajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam nama-nama segala sesuatu. Bahkan nama-nama yang malaikat enggak tahu. Artinya manusia bisa mengalahkan malaikat. Dikasih akal sama Allah, manusia tinggal di planet bumi ini. Maka kita mengenal banyak perkara. Makanya dulu para jamaah sekalian, di Yunani kan kita sering mendengar nama-nama ahli filsafat. Filsuf Yunani, diantaranya adalah yang Bapak kenal siapa? Aristoteles. Yang kedua Bon Jovi. Bukan, Bon Jovi mah lagu.
Senengan Ustaz Tolipun Jopi mah. Aristoteles, Plato, betul ya? Kemudian diikuti dengan filsafat-filsafat yang lain, Herbert Spencer. Ada lagi siapa teh Pak Irwan nama apalan nih kayaknya nih. Beckenbauer pemain bola. Ya udah, DLL dan lain-lain. Ini kan ternyata perjalanan dari dulu manusia sudah ada yang pinter. Mungkin yang paling terkenal dalam ilmu fisika adalah siapa? Ada hukum Archimedes. Kemudian lagi siapa yang otaknya jenius itu? Einstein. Nan cuman masalahnya orang-orang yang sejenis gini cuman mengedepankan intelektualitas saja. Tidak melakukan pendekatan spiritualitas. Kita ambil misalnya Imam Ghazali, kemudian ini filsafat timur ya. Filsafat timur ada Imam Ghazali, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Arabi dan lain sebagainya. Anggap aja lah sekarang yang paling terkenal kita adalah Imam Ghazali. Yang setelah balik dia mempelajari ilmu spiritual, akhirnya beliau mendapatkan julukan Al-Imam Hujatul Islam. Bahkan salah satu ahli tasawuf, Imam Ghazali. Dulunya tadinya Imam Ghazali cuma mengedepankan akal. Jadi apa-apa akal, pokoknya kalau akal nggak nerima, nggak mau. Karena apa? Karena nggak nyampe sama akal. Aristoteles, para filsafat Barat itu orangnya pinter-pinter, tapi kepinterannya tidak bisa mendekatkan dia kepada Tuhan. Karena apa? Pendekatannya cuma pendekatan akal. Akal buntu, nyari Tuhan sama akal mual bakal ketemu. Karena akal menolak, mereka membuat kesimpulan the God is nonsense. Tuhan itu omong kosong. Karena apa? Pendekatannya adalah akal. Nah, akhirnya para jamaah sekalian, kecenderungan yang kedua adalah spiritualitas. Jadi setelah intelektual baru lahir apa? Spiritual. Kita lihat bagaimana orang pada saat ini dengan akalnya bisa menjadi orang yang kaya. Dengan akalnya menjadi budayawan terkenal. Dengan akalnya menjadi penguasa yang hebat. Dengan akalnya manusia bisa menjadi ekonom tingkat tinggi. Akal. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan, enggak sedikit orang kaya yang korupsi. Betul enggak, Pak? Ada enggak orang kaya korupsi? Banyak. Ada enggak rakyat korupsi? Ada. Paling korupsi waktu. Ama bohong dikit nyerep tuh. Ama bohong dikit nyerep. Habis bisanya cuman itu doang. Tapi kalau kita lihat banyak orang kaya yang duitnya enggak kehitung, enggak habis 7 keturunan, korupsi. Karena apa? Akal semata. Tapi nanti kalau kita lihat ujung-ujungnya para jamaah sekalian, maaf saya ambil contoh misalnya Umar bin Khattab dah. Umar pertama kali pendekatan akalnya sangat tinggi. Bagaimana Umar bin Khattab di awal-awal datangnya Islam sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena menyangka Rasulullah Muhammad memecah belah bangsa Quraisy katanya. Dan memang seolah-olah kayak gitu. Kalau pendekatannya adalah pendekatan akal. Di Arab itu yang namanya kabilah-kabilah para jamaah sekalian, kabilah Quraisy, kabilah Bani Adi, kabilah ini, kabilah itu, mereka persatuannya sangat kuat. Begitu Nabi kita membawa ajaran Islam, Islam ini bukan agama baru. Bukan agama baru Islam itu, agama kuno.
Nabi Adam beragama Islam, Nabi Ibrahim beragama Islam, Nabi Musa beragama Islam, bahkan Nabi Isa beragama Islam. Rasulullah membawa Islam menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Jadi Islam itu bukan agama baru yang dibawa oleh Muhammad, bukan. Semua para nabi beragama Islam.